Buat kamu yang baru mau mulai YouTube channel, ini biasanya adalah 3 hal yang paling sering ditanyakan oleh YouTuber pemula. Yang pertama, mulai dari mana Pak? Atau where to start? Kemudian, apa sih yang mesti saya lakukan? Atau what to do? Kemudian, gimana sih caranya Pak? How to do it? Ini adalah 3 pertanyaan yang valid dan penting untuk bisa kamu jawab sebelum memulai YouTube channel barumu. Jadi, di video kali ini, gue akan ngebahas ini ya. Yang pertama, konten di YouTube itu mulainya dari mana sih? Kemudian, apa yang kamu harus lakukan sebelum mulai konten? Dan kemudian, gimana caranya konten, Pak? Paham ya? Dan by the way, gue akan bahasnya secara ngurut ya, dari 1, 2, 3. Jadi pastikan kamu nontonnya jangan loncat-loncat kayak kutu loncat, biar nanti paham alurnya. Karena kalau nanti nggak ikut urutannya, channel kamu bisa berantakan loh. Gimana? Semangat nggak nih untuk belajar? Kalau semangat, langsung klik like ya. Karena kalau video ini bisa dapat 300 likes, gue mau kasih hadiah buat 1 orang yang semangat dan serius mau belajar YouTube bareng dengan gue. Di webinar YouTube Content Revolution yang akan gue adakan sebentar lagi. Nah, webinarnya di sini ya. Cara ikutannya gampang banget. Yang pertama, join komunitas WA saya di sini. Kemudian yang kedua, cukup tebak video ini nih ya, nanti bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Kemudian tulis tebakan kamu di kolom komen video ini. Dan kamu boleh tulis sebanyak-banyaknya, karena tidak ada batasan komen ya. Nah, nanti yang menang adalah komen yang paling akhir dan yang paling dekat dengan angkanya. Pemenangnya akan kita umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan dan juga di WA komunitas. So, langsung ditebak dan komen sekarang ya. Sekarang, yuk langsung kita mulai belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, cara mulai channel YouTube pertama yang perlu kamu pikirin adalah apa sih tujuan daripada konten-kontenmu? Yes, jadi tujuan kontenmu tuh apakah ini mau menghibur, apakah mau mengedukasi, apakah cuma sekadar kayak informasi aja ya. Nah, ini tergantung ya guys ya. Setiap orang tuh punya preferensi yang beda-beda. Cuma saran gua yang paling umum dan paling rame adalah konten edutainment, alias ada edukasinya dan juga ada entertainmentnya. Tapi entertainment ini lebih penting dibandingin edukasinya. Suka atau nggak suka, orang ngelihat YouTube, baik itu YouTube Shorts maupun YouTube Long itu nggak selalu nggak selalu istilahnya mau cari sesuatu ya. Tapi intinya kebanyakan orang tuh mau cari hiburan ya kan, mau cari entertainment. Misalnya kamu mau belajar gimana cara main game, gimana cara ngalahin musuhnya ya kan, bos keberapa, contoh seperti itu ya kan. Atau kamu cuma pengen sekadar menikmati aja ya kan, ada pengetahuan apa, kamu pengen melihat bagaimana cara penyajiannya dengan baik ya kan. Jadi kalau kamu bikin video tentang edukasi, saran gue pikirin ini guys ya. Jangan cuma pikirin, wah ini ilmunya daging nih, terus kamu ngajarinnya boring banget dan ngajarin satu sama kayak gitu nggak mungkin bisa rame guys ya. Jadi saran gue coba pikirin gimana caranya supaya bikin konten ini bisa menarik ya, bisa entertaining gitu ya. Menurut gue ini akan lebih membantu untuk kamu bikin video YouTube-mu tuh lebih cepat populer dan lebih cepat diterima orang. Kemudian ngomong-ngomong tujuan konten, gue mesti ingetin sekali lagi ya guys ya. Jangan bikin YouTube hanya karena buat cari uang. Loh Pak, bukannya bikin YouTube tuh buat dapat banyak duit? Iya bener. Bikin YouTube bisa dapat banyak duit, tapi jangan jadikan alasan utama kamu bikin YouTube. Karena kalau itu jadi alasan utamanya kamu akan males ya. Karena bikin YouTube ini bukan kayak sehari gua upload video besok langsung rame, kagak guys ya. Ini bukan kayak lari sprint, ini kayak lari maraton. Perlu waktu yang lama, ya kan, tahunan bahkan, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang ekspres kalau menurut gue, ya. Jadi kamu mesti siap untuk napas jangka panjang. Dan untuk bisa napas jangka panjang ini, of course, menurut gue, dia punya penghasilan itu belum stabil di awal. Jadi buat teman-teman ya yang mengharapkan income gede dari YouTube, ya kan, mendingan dari awal nih ya, put your ekspektasi low dulu aja ya. Jadi biar lu nggak kecewa, bisa paham ya guys ya. Jadi kalau lu ekspektasinya lebih rendah ya kan, ketika lu nggak dapet pun nggak kenapa-napa. Masalahnya sekarang, kalau misalnya nggak dapet nggak kenapa-napa, apa dong yang bisa menggantikan kepuasan saya ketika saya bikin sebuah konten? Nah untuk itulah makanya yang gue ngomong selalu adalah bikin konten sesuai dengan apa yang lu suka. Jadi pikirin apa yang kamu suka, yang itu yang dibikin konten. Nah gimana cara-carinya? Coba perhatikan kira-kira kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ya kan, baik itu sehari-hari, lebih bagus sehari-hari, ataupun juga yang mungkin setiap minggu kamu lakukan. Tapi intinya harus konsisten ya. Jadi misalnya contoh kamu jalan pagi setiap minggu, atau kamu misalnya suka kulineran ya kan, atau kamu suka travel, atau kamu suka misalnya memecahkan kuis, atau main misalnya lempar-lempar bola, apapun itu ya. Coba dipikirin ya, kira-kira apa yang menghabiskan kamu banyak waktu ya. Jadi kalau kamu ngabisin waktu banyak di situ, kemungkinan besar itu ya kamu gampang bikin konten di situ. Dan kemudian coba pikirkan apalagi yang menghabiskan tenagamu, energimu, dan juga uangnya kamu. Oke? Ini semua menurut gua bisa dibikinin konten ya. Contoh misalnya kamu suka kulineran. Kulineran kan ngabisin waktu ya kan, nyari tempat, kamu seneng lihat tempat-tempat yang seru, yang eksotis, makanan yang unik, menarik ya kan. Nah, ini menurut gua bisa jadiin konten yang gampang banget gitu ya.
Apalagi kalau kamu memang seneng makan di luar dan adventurous. Gimana menurut lo? Ya kan? Udah dites belum? Kira-kira apa sih yang udah kamu lakukan? Apa yang kamu suka? Coba komen di bawah ya, gue pengen tahu juga. Nah, pertanyaan selanjutnya buat orang-orang yang mulai YouTube adalah what to do? Jadi gue ngapain Pak kalau misalnya gue udah ketemu niche-nya gue ketemu apa yang gue suka. Oke, yang kedua ini adalah lo perlu mulai start riset. Yes, riset. Riset yang banyak. Apa yang di-riset Pak? Ya pertama yang di-riset adalah video-video orang lain. Ya, video-video orang lain yang sejenis. Contoh kamu suka review kuliner ya. Coba lihat-lihat videonya orang review kuliner seperti apa. Misalnya kamu suka travel. Coba lihat orang-orang yang suka travel seperti apa. Orang-orang yang suka masak seperti apa. Orang yang suka mukbang seperti apa. Tanpa adanya referensi dari orang lain, lo tuh kayak apa ya? Kayak disuruh gambar jerapah, ya kan? Kamu cuma tahu lehernya panjang, tapi kagak tahu bentuk binatangnya seperti apa. Coba kamu misalnya gambar binatang XYZ, ya kan? Gue cuma ngasih tahu lidahnya panjang. Lu pasti gambarnya beda-beda, bener gak ya? Karena lu nggak pernah ngelihat binatangnya secara utuh. Nah, ini maksud gue ya guys ya. Jadi coba lihat video-videonya orang lain terlebih dahulu, ya. Jadi kamu ada gambaran. Mungkin jerapahnya beda-beda nih, ya kan? Tapi kira-kira gue lebih seneng gambar jerapah yang modelnya kayak gini. Bisa paham ya? Jadi di situ yang kamu ambil. Kamu bisa ngambil yang bagus dari A ini, yang bagus dari B ini, yang bagus sebagai C ini, terus kamu gabung, terus jadi ciri khasnya kamu. Bisa paham di sini guys? Jadi riset konten itu penting banget. Pertanyaan selanjutnya, Pak, saya perlu riset berapa banyak konten Pak? Nah, saran saya, ambil mungkin sekitar 2-3 channel yang benar-benar kamu suka. Kemudian perhatikan apa ciri khas masing-masing channel dan apa yang bisa kamu tiru atau kamu lakukan. Kenapa ini penting? Karena banyak orang suka dengan videonya, suka dengan channelnya, tapi disuruh bikin belum tentu bisa. Bener kan? Contohnya misalnya dia travel. Wah, travel selalu ke luar negeri. Atau makanan selalu yang mahal-mahal. Ya udah jangan dibikin kayak gitu guys ya. Karena kamu mungkin nggak punya waktu atau nggak punya duit ke luar negeri terus ya kan. Kamu nggak bisa nge-review makanan yang mahal-mahal terus. Ya udah kamu bikin versinya kamu aja ya. Kalau kamu nggak bisa travel ke luar negeri, ya udah travel aja sekelilingnya kamu ya kan. Misalnya nih ya kan, ada empang di situ, ada pinggir pantai di sini ya kan, ada rumah tetangga. Dipikirin, ngerti nggak? Jadi inspirasi aja gitu. Paham ya? Kalau makan gimana? Ya udah makan aja di pinggir jalan ya kan. Mungkin ada orang mie tek atau orang jual bakso, orang jual cimol. Ya kan itu aja yang di ngomongin dan kamu makan ya kamu tes aja. Dan don't worry guys ya. Video-video pertamanya kamu biasanya jelek. Saya bukan mau ngomong ya guys ya, tapi biasanya video-video pertamanya kita itu memang ya begitu apa adanya. Udah nggak usah dipusingin ya kan. Nggak usah terlalu care dengan katanya orang. Lo kan mau jadi YouTuber anyway ya kan. Ya udah. Toh orang akan ngomongin sooner or later. Ya udah, bikin aja dulu, upload aja dulu. Yang namanya salah-salah itu normal. Tapi yang paling penting, belajar dari kesalahannya ini. Ya, karena kita nggak pernah tahu video mana yang viral. Makanya paling penting adalah start bikin dulu. Ya, dan supaya kamu bisa start, kamu bisa lihat orang lain sebagai referensi. Simple? Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Nah, pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyain orang yang mau mulai YouTube adalah, gimana Pak cara saya melakukannya? Jadi saya udah dapet nih niche yang saya suka ya kan, apa yang saya passionate about udah dapet. Kemudian kedua saya udah dapet referensi-referensinya Pak ya kan, video-video yang bagus yang model kayak gini. Oke, saya mau ngambil dari si A gini, si B gini, si C gini. Next, gue mesti ngelakuin apa? Bisa paham ya? Oke. Nah, ngelakuin cukup simple. Tapi pertama preparationnya dulu. Oke. Preparation pertama yang kamu perlukan adalah alat konten. Yes, alat konten. Untuk bikin sebuah video itu cuma ada 2 panca indera. Yang pertama adalah kamera. Ya, kamera menurut gue sekarang pakai HP yang ya 4-5 jutaan, 6 jutaan udah bagus banget menurut gua. Dan juga guys, kalau lo beli HP ya kan, pastikan beli yang 256 GB lah minimal ya. Buat apa? Karena pada saat kamu ngerekam video, apalagi videonya itu high resolution ya kan, itu akan ngabisin banyak sekali memori ya. Jadi saran gua beli yang agak tinggi sedikit biar kamu nggak ganti-ganti cepet ya. Jadi modelnya seperti itu. Itu yang pertama kamera. Nah, yang kedua yang paling penting dari sebuah video adalah suara. Yes.
Suara itu penting banget guys ya. Jadi kalau suara lu jelek atau kresek-kresek atau misalnya kejauhan atau misalnya ada angin dan lain sebagainya, nggak asik, dengernya tuh nggak asik. Lu bisa denger suara gue sebagus gini, soalnya gue pakai mic wireless. Nah, gue pengen rekomendasi ke kalian ya beberapa mic wireless yang sudah pernah gue pakai ya. Linknya ada di sini guys, oke? Tapi ada satu yang gue pengen rekomendasiin yang baru nih ya. Nah, ini guys ya, ini namanya Boya Mini ya. Boya Mini ini dari merek Boya yang udah lama lah ya di dunia videographer profesional. Jadi kalau videographer wedding biasanya udah tahu. Nah, Boya Mini ini adalah mic wireless terbarunya mereka. Dan bentuknya bener-bener mini guys. Nih, gue mau kasih lihat ya. Bentuknya ini cuma segede TWS aja guys. Segini guys. Udah kayak earphone TWS nih, kayak gini doang ya. Bentuknya bener-bener mungil, kecil ya, seperti ini. Dapatnya dua guys ya. Lu dapatnya dua kayak gini. Nah, dapat dua kayak gini. Ya, jadi bisa dipakai buat interview ya guys ya. Dan kemudian ini sensitif banget. Udah ada 3 noise reduction level. Dan kemudian ini pakainya tinggal dicolok ke HP ya. Ini bisa dicolok ke HP, ini ke Android. Ada juga gue dikasih satu lagi nih guys ya, yang buat iOS. Jadi beli itu bisa langsung dapat dua ya, yang satu Android, satu iOS ya. Dan harganya paling penting guys. Harganya ini biasa kalau di luaran itu model profesional mic wireless biasa minimal 1,5 juta. Lu cek aja dari luar ya. Ini harga cuma 700 ribuan guys. Gila nggak? 700 ribuan. Padahal ini yang model terbaru loh. Dan keren banget menurut gua. Ya. Kalau pengen punya juga, gua sertakan linknya di kiri bawah ya. Nanti kamu cek sendiri aja ya. Biar nanti kamu gampang. Suka atau enggak, kamu klik aja dulu ya. Coba dilihat deskripsinya. Kalau kamu suka, lihat aja review-reviewnya. Tapi menurut gua ini salah satu yang gua rekomendasi ya. Kalau kau pengen punya juga, langsung aja diklik di bawah ya guys ya. Dan kalau kamu dapat harganya 700 ribu ke bawah, udah langsung dikecepin aja ya. Sayang banget. Soalnya ini jarang-jarang ada guys ya, dan ini stoknya terbatas. Buruan guys, langsung aja dicek di kiri bawah ya. Jadi alat konten yang tadi gue udah ngomong, yang pertama kamera, yang kemudian yang kedua adalah mic wireless, yang ketiga ini adalah tripod. Yes, tripod ini penting ya guys ya, terutama kalau kamu syuting sendirian. Nah tripod ini juga udah murah banget guys ya. Dulu gue beli tuh ya berapa ratus ribu, hampir sejuta. Sekarang ini 300 ribu udah dapet yang canggih banget. Bahkan beberapa ada tripodnya tuh bisa ngikutin mukanya kita. Ya, jadi udah nggak perlu orang lain syuting lagi kalau kamu syuting di luar. Asik kan ya? Nah, by the way, ini linknya gue sertakan juga di bawah ya guys ya, kalau lu misalnya pengen cek. Kemudian yang terakhir adalah lighting. Lighting ini perlu nggak? Kalau misalnya lu pakai studio kayak gue kayak gini, ya perlu, ya kan? Tapi kalau enggak, ya kamu pakai sinar matahari aja. Nah, sinar matahari paling bagus itu adalah golden hour. Golden hour tuh kapan ya? Golden hour itu pagi-pagi guys ya, antara jam 7 sampai jam 10, 3 jam itu, jam 7 sampai jam 10. Kemudian kalau sore, itu antara jam 2 sampai jam 5 ya. Jadi 3 jam ya. Nah, di saat ini, mataharinya paling keren, paling bagus ya. Nggak terlalu terang, nggak terlalu terik ya, pokoknya oke. Apalagi kalau misalnya waktu itu lagi mendung ya kan, jadi udah kayak softbox alami. Pasti mulus ya, pasti mulus, oke? Nah, dicoba aja ya. Oke, kalau udah beres alat-alat kontennya, next yang kamu perlukan adalah tools. Nah, tools ini macam-macam ya guys ya. Kalau gua prefer untuk tulis sendiri pakai script, tapi beberapa dari kita sekarang udah pakai namanya ChatGPT. Ya, pakai ChatGPT juga asik ya guys ya. Jadi kamu bisa langsung tulis, nanya, misalnya berikan saya outline untuk video tentang review kuliner jajan bakso di Surabaya. Contoh seperti itu. Nanti dikasih lihat tuh beberapa ide. Jadi kalau kamu nggak ada ide, itu bisa keluar dari situ. Atau kamu idenya bisa lihat dari video-videonya orang lain. Terserah lo, ya kan? Tapi kalau gue lebih suka dengan gaya yang gue tulis sendiri. Jadi biar gue lebih familiar. Karena biasanya kalau kamu ambil langsung mentah-mentah dari ChatGPT, itu bentuknya kayaknya benar-benar bahasa tulisan banget. Bukan bahasa kayak ngobrol seperti ini ya. Paham ya guys ya? Nah yang terakhir adalah jangan lupa untuk nge-review videomu sendiri ya. Coba kamu review sendiri atau minta temenmu atau siapapun lah ya yang nonton videomu nge-review. Kasih tahu saya dong, masukan ya kan. Gimana caranya supaya bisa improve lagi ya. Meskipun video itu dapat 100.000 views, jangan sombong ya kan. Oke, tetap aja nanya sama temen ya kan. Gimana caranya supaya gue improve lagi ya kan. Nanti teman-teman lu ini ya kan, atau mungkin saudaramu atau ayah ibumu ya kan, bisa kasih input ya. Meskipun mereka tuh viewers yang nggak ada hubungannya, tapi kadang-kadang mereka bisa kasih input yang berharga. Jadi gue selalu denger input dari siapa aja. Paham ya guys ya? Jadi buat lo yang pengen mulai channel YouTube di tahun ini, ya ini adalah tahun yang bagus banget menurut gua. Kenapa? Karena YouTube ini sekarang lagi kerja sama Shopee, bikin YouTube affiliate, jadi mereka akan boost gede-gedean. Jadi saran gua, lu mendingan mulai sekarang juga, jangan pakai nanti-nanti lagi. Kalau lu pengen belajar langsung sama gua, simple banget, lu bisa ikutan webinarnya gua. Bisa ikut dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Kita pakai Zoom, kita akan webinar bareng, lu bakal dengerin gua ngoceh selama 3 jam. Oke? Linknya gua taruh di deskripsi ya guys ya. Kalau pengen ikutan, langsung daftar sekarang.